Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat siang pemirsa setia podcast Lensa. Ketemu lagi bersama saya Adi Semat yang pastinya selalu menyuguhkan konten-konten kreatif, inovatif dan juga penuh wawasan bagi kita semua. Dan bicara soal seputar wakil rakyat yang selalu menjadi landasan fondasi aspirasi serta penampungan keluhan dari semua keresahan masyarakat. Di edisi kali ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh hebat yang ada di Kabupaten Tanggamus. Siapa dia? Jangan kemana-mana dan terus pantengin podcast Lensa. Anda bertanya, kami menjawab, mereka mendengar dan semuanya mengerti. Ya, pemirsa setiap podcast Lensa, seperti yang saya janjikan tadi bahwa saya sudah bersama dengan seorang tokoh hebat yang ada di Kabupaten Tanggamus ini. Ia adalah Bapak Heri Agus Setiawan, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus dari fraksi PDI Perjuangan. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja berbincang dengan beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Ketua, gimana nih kabarnya untuk hari ini? Karena ini memasuki bulan Ramadan ini. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Ketua ya? Baik-baik masih kuat ya untuk tetap berpuasa ya Pak Ketua ya? Amin Pak Ketua. Ya Pak Ketua, sedikit bertanya nih Pak Ketua, langsung aja Pak Ketua ya. Untuk Pak Ketua ini sendiri, sebenarnya kelahiran apa sih Pak Ketua? Lahirnya di mana dulu? Kalau saya asli lahir di Sudimoro, Kecamatan Semaka. Tanggal 5 Agustus tahun 1978. 78. Iya. Itu di kelahiran Sudimoro. Asli Sudimoro, situ Pak asli Ketua kelahiran ya. Sudimoro, Kecamatan Semaka. Iya. Nah, terus Pak Ketua sendiri dari Pak Ketua sendiri semenjak di sana itu apa nih yang dilakukan itu Pak Ketua? Dari Pak Ketua SD. Oh ya, saya sebenarnya nggak jauh beda sama teman-teman yang lain gitu kan. Waktu kecil kebetulan di belakang rumah kan ada sungai tuh. Sungai Semaka, Kali Semaka. Iya, terus kita juga sering bermain di sungai, belajar berenang di sungai, mancing di sungai kan. Habis itu juga kita juga di sawah juga sama kawan-kawan sering main ke sawah, cari burung, cari belut, ya samalah dengan kawan-kawan yang lain. Seperti kebiasaan yang umum pada umumnya Pak Ketua ya. Nah, cuman bicara masalah Kali Semaka nih Pak Ketua. Di sana itu kan pada zaman Pak Ketua, pada waktu itu Pak Ketua, itu kan sekarang ini kan lagi gempa-gempanya tentang buaya. Itu pada zaman itu seperti apa itu? Cerita di sana? Ya dari dulu memang Sungai Semaka itu terkenal ada buaya. Ada buayanya? Dari dulu. Kemudian yang di muaranya juga di Somil, itu juga dari dulu dikenal banyak habitat buaya. Banyak habitat buayanya. Iya. Nah terus pada saat Pak Ketua bermain di situ, apa itu nggak takut dengan adanya buaya itu? Ya kadang-kadang ada ibu ya terutamanya itu kadang suka memperingatkan kita. Kalau di Kali Awas nanti ada buaya begini, tapi namanya anak-anak ya. Iya, betul. Namanya anak-anak kadang-kadang ya kalau kita dalam kondisi airnya lagi gede atau nggak jernih ya kita juga kadang nggak ke sungai, kita ke sungainya kalau pas lagi normal, debit airnya normal terus agak-agak jernih gitu kan kita baru main di sana. Iya. Berarti ada indikasi begini Pak Ketua ya. Lebih berbahaya buaya yang ada di Kali Semaka atau buaya yang ada di darat? Untuk di Sudimoro, begitu gimana? Tergantung Pak Ketua ya. Tapi kabarnya lebih ibu-ibu di sana tuh lebih takut dengan buaya daratnya Pak Ketua. Daripada buaya yang aslinya gitu Pak Ketua. Nah seperti itu Pak Ketua. Oke Pak Ketua ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Ketua. Untuk pendidikan Pak Ketua sendiri dimulai dari SD, SMP ataupun SMA itu di mana? Kalau saya SD di SD Negeri di Sudimoro. SD Negeri Sudimoro. Dulu namanya SD 2, tapi karena sekarang mungkin ada penambahan SD lagi, terus ada pemekaran desa Sudimoro dengan Sudimoro Bangun. Jadi sekarang SD 2 Sudimoro itu menjadi SD 1 Sudimoro. Oh, sekarang ini namanya. Dulu pas zaman saya sekolah SD sana SD 2 Sudimoro. Iya. Kemudian SMP-nya saya lanjut di SD itu juga tempatnya, tapi SMP-nya PGRI. Nama itunya SMP PGRI. Ya, jadi SMP PGRI waktu itu belum punya gedung, gedungnya masih numpang di SD 2 itu. Iya. Jadi saya sekolahnya masih di situ. Oh, dulu itu. Iya. Untuk SMA-nya? Nah, SMA-nya saya di SMA 1 Pringsewu, Kuncuk. Oh, di Pringsewu. Ya, bukan di Kota Gunung sini bukan? Bukan. Oh, di gitu. SMA Negeri 1 Pringsewu. Tahun berapa itu? Itu masuk saya tahun 92. 92 saya masuk, terus 95 lulus. 95 lulus. Setelah itu? Terus saya daftar di Universitas Lampung. Saya masuk di
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Ilmu Sosial Ilmu Politik ya? Ya, jurusan Ilmu Pemerintahan. Nah, dulu kan pas saya baru masuk FISIP itu masih ada 2 jurusan, Ilmu Pemerintahan sama Ilmu Sosiologi kan? Iya. Nah, saya ambil Ilmu Pemerintahan waktu itu, masuk 95. Lulus saya tahun 2002. 2002. Itu apa nih cerita ketua sendiri? Kenapa waktu itu Pak Ketua sendiri berpikir harus kuliah? Itu dari keinginan hati Pak Ketua atau dari orang tua? Dari saya juga, dari orang tua juga. Saya niat saya memang mau kuliah habis lulus dari SMA dulu. Saya ada ambil dulu pilihan, ada pilihan hukum, ada sospol, kemudian ada teknik sipil. Nah, saya yang diterima di sospol. Di sospol. Oh, seperti itu Pak Ketua ya. Yeah. Jadi itu sedikit cerita ya Pak Ketua ya, kenapa ingin kuliah Pak Ketua ya. Nah terus Pak Ketua, untuk pekerjaan orang tua sendiri, itu apa sih Pak Ketua? Bapak saya guru. Oh guru di SD. SD, Di SD di Sudimoro. Sudimoro. Jadi bapak aslinya dari Pringsewu, kemudian diangkat jadi guru di Sudimoro. Nah kemudian ibu saya orang Sudimoro kan, nah, menikah sama ibu saya. Jadi memang bapak itu profesinya sebagai pengajar guru SD di Sudimoro. Di Sudimoro itu. Berarti Pak Ketua sekarang ini kenapa terinspirasi itu dari bapak atau gimana? Ya, saya termasuk yang kagum ya sama kepribadian bapak gitu. Bahkan beliau itu ketika beliau menjadi guru, beliau total gitu kan. Bahkan beliau juga yang mendirikan SMP PGRI itu tadi ya bapak juga termasuk juga ya? Makanya saya setelah lulus SD juga sekolah SMP-nya di SMP yang yayasannya bapak kan, PGRI. Masa bapaknya ada yayasan, kita mau sekolah orang lain gimana? Mau betul. Percaya sama sekolah itu kalau anaknya sendiri nggak percaya. Ya betul, sebetulnya. Ya makanya kekaguman saya sama bapak itu, ya beliau itu sangat mencintai profesinya, terus total dalam bidangnya gitu. Jadi yang saya kagumi itu. Terus apa nih kira-kira pesan dari bapak sendiri untuk Pak Ketua saat Pak Ketua mau kuliah? Kalau bapak saya sih pesennya nongkrongnya jangan keseringan gitu aja. Nongkrongnya jangan keseringan. Kenyataannya gimana Pak Ketua? Sering nongkrong. Sering nongkrong. Nah, itu dia Pak Ketua. Sekarang emang kita sebagai anak ini terkadang lalai ya Pak Ketua ya. Apalagi di era yang zaman sekarang ini. Anak-anak ini kan cenderung sekarang ini tidak memanuti apa kata orang tua. Makanya sering ada kebimbangan juga sih Pak Ketua. Entah salah anak atau salah orang tua. Tapi yang pasti itu tadi sih Pak Ketua, salah tetap kita manusia Pak Ketua. Nah itu Pak Ketua ya. Nah terus Pak Ketua, untuk sedikit nih bocoran Pak Ketua, apa sih masa sulit yang pernah Pak Ketua alamin dari dulu sampai sekarang? Apa nih yang paling sulit lah? Ya alhamdulillah kalau saya sendiri dari kecil sampai sekarang gitu menjalani hidup ini yang saya merasa kesulitan banget itu alhamdulillah belum pernah ya Pak Ketua. Belum pernah. Tapi saya juga berusaha untuk mensyukuri apa yang kita dapat gitu ya. Jadi berapapun yang kita dapat, apapun yang kita dapat, ya saya mencoba untuk mensyukuri. Jadi kita ngerasa nikmat aja gitu. Menikmati seluruhnya. Ya, menikmati semuanya yang kita alami dari fase-fase itu gitu kan. Dan saya berpikirnya ya prinsipnya yang penting kita dalam keadaan apapun harus bersyukur sehingga kita tidak boleh rendah diri dan juga tidak boleh menyombongkan diri gitu. Iya, betul. Karena prinsipnya kan kita ini sebenarnya tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa kan. Semuanya kan atas izin dan kehendak dari Allah itu. Iya, betul. Nah, terus kalau untuk dari dulu Pak Ketua sampai sekarang hobi apa sih untuk Pak Ketua? Saya kalau hobi yang satu yang terlalu kita tekuni itu malah nggak ada. Nggak ada. Saya hampir semuanya itu rata-rata aja. Ya. Pas lagi ketemu sama teman-teman yang hobi main catur dulu, ya catur. Pas yang hobi main bulu tangkis ya bulu tangkis. Oh gitu, mengikuti. Ya cenderung semuanya itu ya standar-standar aja, tapi saya cuma nggak ada yang saya terlalu tekuni hobi itu sampai akhirnya dilakukan aktivitas dalam kurun waktu yang panjang. Tetapi saya setengah-setengah hampir semuanya saya juga bisa tenis meja, ayo. Bulu tangkis, bisa juga ayo, iya catur, ayo. Mau kita mancing, ya kawan-kawan yang ngajak mancing kadang kita mancing.
Seperti itu Pak Ketua ya. Nah terus Pak Ketua, ada yang bikin saya penasaran nih Pak Ketua. Tadi kan disinggung soal orang tua Pak Ketua ya. Orang tua tadi katanya salah satu pendiri juga ya di Sudimoro ya, PGRI Sudimoro ya. PGRI. SMP PGRI. SMP PGRI Sudimoro ya. Nah itu dari Pak Ketua sendiri pernah nggak menyandang dari SD sampai ke SMP itu mendapatkan predikat? Ya dulu dari SD sampai SMP selalu 3 besar masuk. 3 besar masuk. Kalau untuk perankingan di kelas ya. Terus saya di SMP juga sudah ketua OSIS dulu. Oh dari SMP. Terus sudah aktif di pramuka. Gitu. Jadi memang senang berorganisasi. Oh gitu. Dari kecilnya Pak Ketua ya. Nah terus untuk Pak Ketua sendiri kira-kira dari ke semua pelajaran itu pelajaran apa yang Pak Ketua paling sukai? Dulu. Saya dulu PMP sama biologi. PMP sama biologi. Oh seperti itu Pak Ketua ya. PMP itu kalau di zaman sekarang apa namanya? PPKN. PPKN Pak Ketua ya. Oke. Nah ya Pak Ketua, ini semakin asik nih obrolan kita nih Pak Ketua ya. Tapi kita mau jeda dulu nih Pak Ketua karena ada yang mau lewat sebentar lagi Pak Ketua. Yeah. Ya jangan kemana-mana, tetap di podcast Lensa.